Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakia Az-Zahra dengan NIM 25108040045. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang telah saya pelajari di mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama adalah nasakh. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasakh, yaitu penggantian atau penghapusan dalil hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Dan yang dihapus atau diganti itu adalah mansukh, dalil yang diganti. Contohnya adalah ada pada surat Al-Baqarah ayat 284 yang isinya itu menegaskan bahwa sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kemudian Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, baik yang ditampakkan maupun tidak ditampakkan. Dan semuanya yang manusia lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Dan Allah berhak memberikan ampunan atau azab kepada siapapun yang dia kehendaki atau yang Allah kehendaki. Nah, kemudian di ayat 286-nya itu diganti atau diterangkan kembali oleh Allah bahwa adanya keadilan Allah, yaitu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan orang itu sanggup atas sesuatu itu. Kemudian tentang tanggung jawab, di mana setiap kebaikan akan mendapat pahala dan setiap keburukan sekecil apapun juga akan mendapat ganjarannya, yaitu dosa. Kemudian adalah doa permohonan. Ayat ini mengandung doa agar Allah itu tidak menghukum kita jika lupa atau bersalah, tidak memberi beban yang berat bagi umat terdahulu, serta memohon ampunan, rahmat, dan pertolongan dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, itu tentang nasakh dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga terdapat yang namanya amsal. Itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan di sini tujuannya adalah untuk membuat yang baca atau yang melihat artinya itu terketuk hatinya. Contohnya adalah perbuatan riya yang ada di surat Al-Baqarah. Itu orang yang riya bagaikan batu yang di atasnya ada tanah, akan tetapi jika hujan lebat, tanah itu akan hilang, akan kayak bagaikan, jadi riya itu perbuatan yang sia-sia gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat yang namanya qasam, yaitu artinya adalah sumpah. Kalau huruf sumpah itu ada 3, yaitu waw, ba, dan ta, dan itu disebut huruf qasam. Kemudian ada muqsam bih. Nah, itu adalah sumpahnya. Misalnya di surat Atin, misalnya wazaitun, waturi sinin, terus dan lain-lain banyak. Nah, kemudian muqsam alaih, itu adalah isi sumpahnya di dalam surat Atin, yaitu tentang bagaimana manusia itu sudah diciptakan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Gitu, teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang kalian bisa cari di Al-Quran. Baik, itu aja yang saya bisa sampaikan terkait ilmu yang telah diberikan di mata kuliah Ulumul Quran. Terima kasih kepada Pak Furqon yang telah mengajarkan kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.